Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Marisa Anggraini. Mahasiswi UIN Raden Fatah Palembang. Di sini saya akan menjalankan tugas dari Ibu Suraya SPD SIMA mata kuliah Psikometri. Di sini saya akan menjelaskan tentang reliabilitas tes. Reliabilitas tes itu berasal dari mana suatu hasil pengukuran dapat dipercaya. Nah, suatu hasil pengukuran dapat dipercaya apabila dalam beberapa kali pelaksanaan pengukuran terhadap subjek yang sama. Contohnya, seperti kita menilai soal, misalnya soal A yaitu nilainya 80 dan soal B juga nilainya 80. Nah, jadi itu subjeknya pun sama. Nah, jadi reliabilitas itu pengukuran yang dapat dipercaya. Selanjutnya, metode tes dalam reliabilitas tes. Metode tes ulang atau disebut dengan tes retest method. Untuk mengetahui keterandalan atau reliabilitas skor hasil pengukuran perlu dilakukan 2 kali. Jadi misal contoh, pertama hasilnya yaitu adalah 80 nilainya. Dan hasil yang kedua, hasilnya pun sama yaitu 80. Nah, jadi pengukuran itu harus dilakukan dalam 2 kali agar pengukuran tersebut dapat dipercaya atau hasilnya benar-benar nyata. Nah, di mana responden pengukuran ini kita dalam mengalami tes pertama ataupun untuk melakukan pengukuran yang kedua pun juga. Jadi di sini pengukuran itu metode tes ulang pengukuran itu adalah 2 kali, yaitu yang pertama tes pertama yaitu nilainya 80 dan tes yang kedua nilainya 80 itu berarti benar dan dapat dipercaya. Selanjutnya yaitu dengan metode bentuk paralel atau ekuivalen. Nah, di mana teknik bentuk paralel ini diperlukan untuk dilakukan paralel atau mengisomasikan koefisien reliabilitas. Nah, di mana dalam metode bentuk paralel ini kita ada susunan yaitu tingkat kesukaran dan susunan juga sama. Nah, namun butir-butir soalnya berbeda. Jadi misalnya contohnya soal bahasa Indonesia dan soal bahasa Inggris. Nah, itu berarti butir-butir soalnya berbeda. Selanjutnya di sini langkah-langkah dalam melakukan pembuktian reliabilitas itu ada 5 cara loh. Yang pertama yaitu 1 menyiapkan 2 instrumen yang paralel. 2 menentukan subjek untuk menguji cobakan instrumen. Yang ketiga melaksanakan dan pengukuran dengan mengadministrasikan instrumen tersebut. Melakukan penyekoran pada setiap jawaban responden terhadap kedua perangkat tersebut. Yang kelima, yaitu menghitung koefisien korelasi dari skor kedua pada perangkat tersebut.
Selanjutnya yaitu konsistensi internal. Konsistensi internal ini hanya dilakukan satu kali pengumpulan data. Reliabilitas skor perangkat pengumpulan dapat diestimasi. Pada pembuktian instrumen dengan cara ini, ada beberapa cara yang dilakukan oleh atau persyaratan-persyaratan yang dilakukan oleh si peneliti. Yaitu cara pertama yaitu metode belah dua atau split hair method. Nah, dalam teknik belah dua ini, dalam satu instrumen dikerjakan satu kali oleh sejumlah subjek atau sampel suatu penelitian. Jadi kita dikerjakannya itu dalam sejumlah satu kali atau satu penelitian. Nah, butir-butir perangkat ini dibagi menjadi dua pembagian dengan menggunakan nomor ganjil dan nomor genap. Selanjutnya, yaitu ada beberapa rumus yang harus dilakukan, yaitu pertama rumus metode belah dua, yaitu RI sama dengan 2RB per 1 plus RB dengan RB. Jadi RI itu adalah koefisien reliabilitas skor instrumen. Sedangkan RB yaitu koefisien korelasi antara dua belahan instrumen. Jadi kalau RI itu adalah koefisien reliabilitas atau skor instrumen tersebut. Nah, jadi kalau RB itu adalah korelasi dari nilai dari antara dua belahan instrumen. N itu banyaknya responden. Responden yang kita berikan itu berapa orang atau berapa jumlah yang kita teliti seperti itu. Dan X yaitu adalah belahan pertama dan Y belahan kedua. Dan selanjutnya yaitu reliabilitas dengan rumus Flanagan. Nah, dengan rumus ini contohnya seperti RI atau koefisien reliabilitas skor instrumen, R12 atau koefisien korelasi antara dua belahan instrumen. 12 itu adalah varians belahan pertama, 22 varians belahan kedua. Jadi kalau X2 itu adalah varians skor total. Jadi, dari sini saya bisa mengerti bahwa reliabilitas itu adalah suatu penilaian yang atau pengukuran yang dapat dipercaya, yaitu kita harus bisa melakukannya dengan 2 kali percobaan. Contoh dalam pengukuran tinggi badan, misalnya si A tinggi badannya 155 cm. Apakah dia itu memakai sepatu atau barang-barang berat dan dipakainya, itu harus dilepas terlebih dahulu agar maksimal dalam pengukuran. Nah, jadi kita harus bisa untuk lepas ke dulu atau tidak memakai sendal, harus sesuai dengan cara mengecek tinggi badan. Misalnya percobaan kedua, yaitu ternyata tinggi badan si peserta itu adalah 150 cm. Nah, jadi berbeda. Jadi yang pertama tadi, karena dia memakai sendal atau memakai sepatu, dia menjadi 155 cm. Sedangkan dia tadi tidak memakai sepatu atau posisinya memang benar, dia menjadi 150 cm. Nah, jadi yang dapat kita percaya, kita ulang lagi percobaannya. Dari yang pertama tadi, misal contohnya, siswa ini dia mendapatkan nilai 75, dan siswa ini mendapatkan nilai 80. Contohnya, kenapa si A ini mendapatkan nilai 75? Mendapatkan nilai 75 karena si dia ini apakah
koreksinya salah atau dalam penulisannya salah. Nah, jadi kita imbangkan dulu. Oh, ternyata yang 75 ini banyak soal yang dia salah. Nah, sedangkan yang si 80 ini dia banyak mengisi soal yang benar. Nah, jadi itulah perbedaan dari pengukuran itu. Nah, jadi itulah kalau menurut saya tentang variabilitas itu. Jadi dia tuh nilainya dapat dipercaya atau benar-benar nilainya sesuai dengan apa yang kita lakukan pengukuran tersebut. Nah, jadi kalau menurut saya itu saja sih tentang variabilitas ini. Dari pembacaan saya tentang PPT tadi atau dari berbicara saya tadi kurang dalam membahas tentang reliabilitas ini, saya mohon maaf dan saya mohon ampun. Baiklah, saya tutup. Saya tutup penjelasan saya di tentang reliabilitas ini, dan kepada Ibu Suraya, Ibu Ayah, saya mohon maaf apabila dalam penjelasan saya kurang berkenan atau penjelasan saya kurang paham atau apa, saya mohon maaf. Baiklah, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.